Ketemu lagi dengan aku, Yoga dari tutor PJ Akademik Matematika. Nah, di sini aku bakal bikin video tutorial tentang apa sih itu elips, parabola, dan hiperbola. Nah, sebelum masuk ke masing-masing penjelasan elips, parabola, dan hiperbola itu, kita akan bahas tentang irisan kerucut dulu. Nah, sebenarnya apa sih irisan kerucut itu? Nah, jadi ya seperti namanya kan kerucut. Jadi kerucut itu kalau misalnya kita apa ya buat ada kerucut terus ada semacam bidang datar lain. Nah, ketika bidang apa ya perpotongan bidang datar dengan kerucut ini tuh bakal bisa membentuk suatu kurva. Nah, nama kurvanya itu adalah irisan kerucut ini. Nah, kurva apa aja sih yang bisa dibuat dari apa ya perpotongan antara bidang datar dan kerucut ini ya ada 7 nih ya, seperti yang bisa dilihat. Nah, pertama ada titik, terus ada satu garis, ada sepasang garis, terus ada elips, lingkaran, parabola, dan hiperbola. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini tuh ya elips, parabola, dan juga hiperbola. Nah, dari ketiga ini itu sebenarnya punya beberapa beberapa kesamaan. Yang pertama itu ketiga kurva ini itu dia itu disebut sebagai konik. Nah, konik ini tuh punya apa ya? Sebuah sifat itu ketika ini ya kalau ini misal ada ini garis putus-putus ini misal sebuah konik terus kita buat ada sebuah garis di luar apa di luar kurvanya ini yang tidak berpotongan dengan kurvanya, terus ada juga titik titik F yang apa ya pokoknya titik F di ya sebuah titik yang ada di luar kurva juga. Nah, ketika di apa ya kita bandingkan nih eh, panjang jarak dari titik F ke P, suatu titik P yang ada di kurva ini dan juga jarak antara suatu titik di garis ini dan eh, jarak antara titik misal titik L ini ya, yaitu titik yang ada di garis panjang garis ini dan titik P yang ada di kurva ini, atau mungkin kalau di sini kita lambangin sebagai PL kan, terus kalau yang tadi jarak antara P dan F itu PF. Nah, PF per PL itu dia hasilnya itu konstan. Jadi untuk semua titik P, jadi ya mau P-nya di sini atau di sini, di sini, di sini, di sini itu hasilnya seharusnya itu konstan sama, yaitu K. Nah, itu dia bakal disebut sebagai konik. Nah, eh, dari K ini itu bisa bisa menentukan sebenarnya konik ini tuh dia masuk elips, parabola atau hiperbola. Kalau elips berarti nilai K-nya di antara 0 sampai 1, kalau parabola K-nya sama dengan 1, dan kalau hiperbola K-nya sama lebih dari 1. Tuh. Nah, untuk yang pertama adalah parabola. Nah, parabola mungkin ini yang paling familiar ya di antara yang lain. Karena ya udah banyak dibahas gitu ya parabola itu. Mungkin dari SMP itu udah mulai dibahas tentang parabola. Nah, bentuk umumnya ya tentunya persamaan kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana ABC adalah konstan. Nah, ya seperti yang ya udah pernah mungkin kalian udah hafal gitu ya, kalau ketika D-nya itu lebih dari 0, dia bakal berpotongan di dua titik, D itu diskriminan kan. Terus kalau diskriminan sama dengan 0 berarti dia hanya berpotongan dengan sumber X di satu titik. Terus kalau diskriminannya kurang dari 0 berarti dia nggak berpotongan di sumber X. Nah, terus untuk A-nya sendiri, kalau misalnya A-nya lebih dari 0 berarti dia eh, apa ya kurvanya itu buka ke atas gitu. Terus kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia buka ke bawah. Tahu kalau A-nya lebih dari 0 berarti dia punya titik minimum, kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia punya titik maksimum. Seperti itu.
Nah, terus selanjutnya yaitu elips. Nah, secara umum elips itu punya persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat plus per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau misalnya a sama b ini itu sama, a sama b ini kan konstanta. Terus kalau besarnya a sama b itu sama, ya berarti dia itu termasuk lingkaran, yaitu maka elipsnya itu elips yang jenis lingkaran. Nah, kalau yang nggak sama dengan B ya berarti dia mungkin bakal bentuk kayak semacam oval mungkin kayak gini gitu. Jadi eh, ketika A sama dengan B ya berarti apa ya, nilai yang di bawah itu kayak bakal jadi semacam jari-jarinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalnya A nggak sama dengan B, yang penyebut yang di X itu kayak yang jadi apa jarak dari pusat ke apa ya jarak dari pusat elipsnya yang horizontal gitu. Terus kalau yang Y berarti dia yang vertikal gitu. Nah, terus kalau misal kita ini kan sebenarnya ini bisa apa ya? X kuadrat ini kan berarti dia sebenarnya X min 0 dikuadratkan gitu kan. Terus yang Y itu juga Y min 0 dikuadratkan. Nah, kalau misalnya tadi kan berarti ini 0 kan. Nah, kalau misalnya kita ubah, misalnya X min 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat. Nah, itu berarti apa ya? 2 sama 1 ini dia kayak melambangkan titik apa ya? Di manakah pusat dari elipsnya itu. Kalau berarti kalau yang 2 ini berarti dia yang sumbu X-nya kan. Berarti ini kan 2, terus kalau 1 berarti yang sumbu Y-nya. Berarti pusatnya itu ada di 2,1. Itu. Nah, terus yang terakhir itu adalah hiperbola. Nah, untuk bentuk umumnya itu ya bisa dua, yaitu ada yang x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau min x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, eh, hiperbola ini tuh punya apa ya? Sifat karakteristiknya itu dia punya asimtot asimtot miring. Ya seperti yang dilihat di gambar ini kan. Jadi dia asimtot kan, yang kurva apa hiperbola ini dia asimtot dengan suatu garis miring yang bisa kita apa bisa kita rumuskan dengan y sama dengan b per a. Kalau b per a berarti yang ini kan yang garis ini yang miringnya ke atas ini yang naik. Terus kalau yang y sama dengan min b per a berarti dia yang turun. Nah, ini contoh apa ya, beberapa contoh dari hiperbola kan. Ini ada yang bentuk pertama yang ini kan. Terus kalau yang bentuk keduanya dia bakal bentuk kayak gini. Gitu. Nah, mungkin sebenarnya ini kan kayak cuma pengantar doang sih dari apa ya, subbab selanjutnya yaitu tentang persamaan parametrik gitu kan. Nah, jadi ya mungkin sekian aja sih materi terkait hiperbola, parabola dan juga elips. Terima kasih.